yang kita harus lakukan? Ya, lawan dong. Lawan. Turun. Turun. Ya, itu yang penting. Netizen membanjiri media sosial dengan kritik terhadap penyanyi dangdut Elvi Sukaesih setelah paslon yang didukungnya kalah dalam pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin. Kan kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rabbi, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras mahal. Beras 20.000. Iya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita. Amin. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang. Demi untuk Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi 17.000, 20.000, 20.000 gak larang lur. Jajal wis saiki ndudut 20.000 nandura pari dhewe. Apa cukup? Urung pupuke, urung kowe tuku leren tuku sawah. Wong 20.000 karek ngedang kok arep demo. Larang kuwi ning ngundang kuwi lho, Elvi Sukaesih. Swara ora kulaan, swara paringane pangeran. Jajal undangan kayak ono dhuwit 2.500.000 apa 5 juta. Gelem apa ora dhek? Ora gelem. Ngono jare iki beras 20.000 larang tapi nek ngundang dhek 5 juta terlalu murah, menghina jare. Paling ngono bae. Jajal 20.000 meten tandurno pari tukokno pupuk ngene-ngene. Ora cukup, sida ora badok kowe. 20.000 kok sahabat larang. Terbuka untuk semuanya yang merasa paling benar. Besok-besok lagi kalau pemilu, coblosin aja sendiri, nggak usah pakai nama masyarakat. Kalau ada apa-apa nggak usah pakai nama masyarakat. Kalian bilang suara masyarakat ditentukan tanggal 14. Setiap TPS ada wakil, ada saksi dari semua partai itu ada. Masih kalian bilang curang-curang. Besok-besok lagi kalian coblosin sendiri yang merasa paling benar, paling suci. Ingat, semua manusia itu gak luput dari dosa, gak luput dari kesalahan. Jangan merasa paling benar, merasa paling suci, kalian menyalahkan yang lain, merasa dicurangi lah, inilah segala macem lah. Pusing lihat. Jem besara sudi aku nyelo Elvi karo Badrus Sodron Roma Irama. Inilah kamu jangan bongko itu, jangan bongkomu ternyata nggak ada respect nanti kamu. Itu tanda-tandanya. Kamu udah tua, sudah tua. Mau berbicara tuh yang baik-baik. Amin lo kalah di mana-mana. Di sini lo 20 ekor tok Kalimantan Timur Kuaro iki lo. Cok, raimu ki disegani. Itu coba lihat nanti bongkomu lah orang nggak respect. Gara-gara kon dukung 01 sih nggak realistis ini. Wes kalah kepingin menang aja. Salah pendukung 01 sopo HTI FPI. Cok, mikiro. Kamu tuh di Indonesia tapi nggak bisa Umi Elvi Sukaesih, idolaku, pujaanku. Aku ngefan banget dari dulu. Lagu-lagumu aku suka semua. Dari lagu yang orang-orang nggak tahu saya tahu karena saya ngefan banget dari kecil. Tapi kenapa sekarang Umi jadi begini, jadi provokasi buat orang, buat masyarakat untuk turun ke jalan demo? Mohon diteliti kembali Umi, mana yang dibilang curang tuh yang mana ya. Kalau pertandingan apapun yang menangnya yang suaranya banyak Umi, bukan curang ya Umi ya. Salam Umi. Yang bener sekarang pulang Bu, pulang aja pulang sono ya, diawasin itu, diawasin jangan sampai terulang lagi. Gini ya Bu, kalian ini dengan merasa alim dan merasa pintar, makanya kalian itu nggak terima dengan respon kalian. Tapi kalian ini juga lupa bahwa semua paslon dari 01, 02, 03, dan 02 pun itu didampingi para ulama. Jadi bukan cuma kalian doang yang didampingi para ulama, 02 juga didampingi para ulama. Cuma di sini bedanya kalian itu merasa lebih alim dan merasa pantas.
lebih pantas, lebih pintar ya. Ingat, jin masuk neraka juga karena kesombongannya, karena kesombongannya. Jadi kalian tidak mengakui kesalahan kalian. Kalian ini ribut masalah beras mahal. Dengan beras mahal, sembako mahal, BBM mahal ini kalian jadikan alat untuk menyerang Pak Prabowo dengan kemenangannya. Pak Prabowo ini kan belum jadi presiden ya, belum dilantik juga dan belum disahkan juga kemenangannya. Artinya beliau ini belum bekerja untuk kepemerintahan di era 2024 sampai 2029. Ngapain kalian ribut beras mahal, sembako mahal buat nyerang Pak Prabowo? Salah bro, mereka tuh Bapak Prabowo itu belum kerja. Kalian boleh mengkritik, boleh, bahkan mengkritik sekeras-kerasnya boleh, tapi kalau beliau sudah jadi presiden, Pak Prabowo ini sudah jadi presiden. Ada satu lagi fenomena masalah saya lihat ya, ibu-ibu nenek-nenek itu tidak bisa makan nasi, dia cuma makan daun singkong beberapa tahun atau beberapa bulan. Mungkin di semua golongan agama ya, tapi di sini saya bahasnya untuk umat muslim. Karena kalian kan muslim nih, diajarkan dan diwajibkan untuk menolong orang yang membutuhkan. Kemana aja, tetangganya, RT-nya, wakilnya, lurahnya. Sebelum kalian melibatkan pemerintah, harusnya kalian dulu yang dekat menolong. Karena apa? Suara yang haram itu yang terdengar antara gesekan piring dan sendok ketika orang yang lapar mendengarnya. Apa kalian lupa? Tidak boleh ada orang kelaparan. Barang siapa yang lapar di kampung tersebut, maka orang kampung tersebut juga bisa mendapatkan dosa. Itu yang saya tahu ya. Saya ini orang bodoh, nggak ngerti saya agama. Jelas ke situ lah. Kalian sok-sokan tahu dah, sok-sokan nimbulin orang lapar nggak bisa makan nasi. Terus tujuannya apa? Lu tolong, bukannya lu viralin. Kalau viralin itu yang malu lu sendiri juga. Orang-orang setempat kemana aja nggak bisa nolong, kan diajarin dalam Islam, kan kalian lebih pinter. Masa gua orang yang bodoh aja buat pinter untuk Pak Ijem karo Sodron niku. Dapurmu iku openono anakmu cuk, Roma Irama karo Elvi iki. Raimu cuk rungokno, iki lek sampe pitine. Dapurmu ya anakmu sing narkoba urusono sik, aja ngurusi Pak Jokowi. Dapurmu pirang ekor. Dapurmu itu pirang ekor. Ini proyek iki kerja mangan, kerja ini kerja tenan iki. Dapurmu pirang ekor cuk, pengen lawan-lawan. Ayo gak popo, ayo gak percaya kubumu lho dukno karo Pak Jokowi gak didadekno tempe cocotmu. Anakmu wis narkoba urusono cuk. Cuk iki. Apa lagi? Elvi, sampean itu udah disegani loh, nama sampean itu udah go internasional. Berarti kalau agama dibawa, menurut Elvi, Prabowo, Jokowi, Gibran itu orang nggak beriman gitu, imannya nggak bagus gitu. Kalau Pak Jokowi imannya nggak bagus, tapi dia punya ilmu ikhlas, dia ikhlas dicaci maki. Prabowo ikhlas dicaci maki. Gibran cocok ikhlas dicaci maki, nggak nyinyir, itu loh, nggak nyinyir. Jadi contoh dan teladan yang baik. Kalau dulu aku ngefans banget dengan kedua artis ini ya, antara Haji Roma Irama dengan si Ratu Dangdut. Tetapi kalau untuk sekarang setelah melihat mereka, gua akan negara, mereka mengatur negara. Nah, di dalam keluarga mereka sendiri saja, anak-anaknya, tidak usah diceritakan, kalian sudah tahu. Anak-anaknya saja berkasus, gitu loh. Logikanya, kok mereka malah berkomentar tentang negara? Perbaiki dulu dalam kehidupan di rumah tangga, keluarga. Saya setuju dengan pernyataan Ibu Elvi Sukaisi dan teman-temannya. Yang namanya kecurangan itu sudah, menurut saya, sudah masuk dalam tindak pidana dan itu harus dibawa ke jalur hukum. Ngomong-ngomong masalah jalur hukum, otomatis Ibu Elvi Sukaisi dan Bang Haji Roma Irama sudah pasti paham. Secara anaknya Ibu Elvi Sukaisi, putra dan putrinya dan juga calon menantunya pernah berurusan dengan hukum. Otomatis kurang lebihnya Ibu Elvi Sukaisi juga paham. Begitu juga dengan Bang Haji Roma Irama, anaknya juga pernah berurusan hukum dan otomatis juga sedikit banyaknya dia pasti paham berurusan dengan hukum.
Siapa tahu beliau-beliau ini lupa, saya ingatkan lagi untuk melaporkan tindak kecurangan itu ke pihak yang berwajib. Dan jangan lupa membawa bukti yang lengkap. Kalau bukti kalian sudah cukup, maka laporan kalian langsung diproses pihak yang berwajib. Setelah diproses akan dilakukan pemilihan umum di TPS yang diduga terjadi kecurangan tersebut. Tapi ingat Bu, hanya diulang di TPS yang diduga terjadi kecurangan, bukan di TPS seluruh Indonesia Bu. Sebenarnya narasinya Ibu dengan teman-teman Ibu bukan pengulangan pemilu di TPS yang diduga terjadi kecurangan, tetapi maunya pengulangan pemilihan umum di seantero Indonesia, ya kan Bu? Tapi nggak masalah sih kalau seandainya pemilihan umum itu diulang, asal Ibu dan teman-teman Ibu mau mengganti rugi biaya yang telah dikeluarkan pemerintah selama pemilu, dan juga mengganti rugi biaya yang dikeluarkan para paslon dan juga para calon anggota dewan selama berkampanye. Karena secara kan setelah pemilu banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit karena mereka gagal secara, mungkin mereka telah mengeluarkan banyak materi, bahkan menjual banyak aset mereka untuk ikut mencalonkan diri, tetapi kalah. Jadi kalau seandainya Ibu mau mengganti rugi uang mereka kan ya lumayan Bu, setidaknya itu akan membuat mereka cepat pulih kembali Bu. Tapi dramanya anak abah ini patut diacungi jempol. By the way, ini opini saya, pro dan kontra.